Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Midori dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 1A. Nah, saya di sini ingin menyampaikan tugas video dengan materi yang berjudul epistemologi usul fikih. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakoso SSC MH. Baiklah, usul fikih. Usul itu jamak dari kata aslun. Aslun yang berarti dasar atau sesuatu yang menjadi pijakan dari segala sesuatu. Seperti contoh pondasi rumah yang disebut asal karena ia menjadi tempat pijakan bangunan di atasnya. Dan sedangkan fikih itu sebagaimana dijelaskan di atas, dan secara etimologi berarti fikih itu mengerti atau memahami. Dan fikih itu berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan yang berarti pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dan adapun bisa disimpulkan dari penjelasan minggu lalu yang disampaikan oleh Bapak Imam, usul fikih yaitu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah untuk mengungkapkan hukum yang berdasarkan dengan asalnya dari sumber hukum tersebut. Adapun perbedaan usul fikih dan fikih bisa dipahami bahwa usul fikih itu membicarakan tentang bagaimana metode dan proses dalam menemukan hukum dan cara menggunakan dalil-dalil tertentu. Sedangkan fikih tersebut membicarakan tentang hukum dari aspek perbuatan, ataupun fikih itu membicarakan tentang hukum yang sudah digali atau yang sudah didapatkan dari usul fikih yang tadi. Ini materinya tidak berurutan ya. Adapun fungsi dari usul fikih yaitu untuk menjawab persoalan-persoalan masa kini atau kontemporer, bahwa hukum yang dibahas itu tidak terbatas, tetapi ayat yang dikaji itu terbatas. Misalnya seperti adapun kaidah usul fikih yaitu al-aslu fil amri fil wujub, yaitu suatu perintah, adapun asal dari suatu perintah itu yang mengandung kewajiban. Misalnya seperti kita menunaikan sholat. Kenapa kita harus menunaikan sholat? Nah, di dalam tersebut ada pembahasan perintah yang mengandung kewajiban. Adapun objek kajian dari usul fikih, di sini saya akan mengambil dari pendapat Al-Ghazali dalam Bahruddin. Nah, ruang lingkup kajian usul fikih itu ada 4. Yang pertama yaitu hukum-hukum syara, karena hukum syara adalah buah hasil yang dicari dari usul fikih. Dan yang kedua yaitu dalil-dalil dari hukum syara tersebut, seperti Alkitab, Sunnah dan Alkitab, Sunnah dan Ijma, karena semuanya ini adalah musamir yaitu pohon
Musamirah itu pohon. Dan yang ketiga, sisi penunjukan dalil-dalil atau wujuh dalalah al-adillah. Karena usul fikih merupakan torik, atau torik itu jalan seperti proses yang akan diproduksi. Dan yang keempat yaitu bil mantuk yaitu tersurat. Dalalah bil mafhum yaitu tersirat. Dalalah bil darurat secara pasti, dan dalalah bil makna al ma'kul makna yang rasional. Dan yang keempat yaitu musamir itu produsen atau mujtahid orang yang menetapkan hukum-hukum tersebut dengan berdasarkan dugaan, kata lainnya seperti zonni, dan lawan dugaan menetapkan hukum tersebut berdasarkan dugaan kuatnya sang mujtahid, dan lawan kata mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid tersebut. Nah, adapun perbedaan usul fikih dan fikih yaitu usul fikih membicarakan tentang bagaimana metode dan proses dalam menetapkan hukum. Intinya usul fikih itu metode atau cara-cara dalam kita menemukan suatu hukum dari fikih. Nah, sedangkan fikih membahas tentang hukum dari aspek perbuatan atau menerima hasil dari proses-proses yang ditetapkan oleh mujtahid dalam usul fikih yang tadi. Adapun hubungan antara usul fikih dan fikih yaitu hubungan yang sangat erat. Mereka berdua memiliki hubungan yang sangat erat. Usul fikih merupakan kaidah-kaidah yang menghasilkan fikih, dan sedangkan fikih adalah produk yang dihasilkan oleh fikih tersebut. Dan dapat dipahami secara ringkas bahwa setiap karya fikih itu di dalamnya terdapat pembahasan usul fikih, dan begitupun sebaliknya, setiap usul fikih di dalamnya terdapat pembahasan tentang fikih. Adapun urgensi yang dapat kita pahami dari pelajaran usul fikih yaitu keberadaan usul fikih dan fikih sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang dialami setiap manusia di dalam menyesuaikan diri dengan zaman. Nah, fikih ini menyesuaikan dengan zaman atau tempat yang sedang di dalam kondisi kita. Nah, jika tidak ada kajian fikih dan usul fikih, apa akibatnya? Akibatnya kita para mukallaf sangat sulit memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah, bahkan sulit untuk beribadah kepada Allah dengan sempurna tanpa adanya usul fikih dan fikih. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.